Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saputra, NRP 3121510303, mahasiswa PJJ D3 Teknik Informatika kelas A, akan menjelaskan tentang workshop desain web tentang Cascading Style Sheet CSS kedua. Pada percobaan pertama ini, yaitu CSS Rounded Corner pada properti border radius. Bisa dilihat, sini ada air corner 1, 2, dan 3. Sini ada border radius 25 pixel yang sama. Dan nanti akan tampak seperti ini. Jadi border radius propertinya ada 3 contoh. Yang pertama menggunakan color. Yang kedua garis tipis biasa. Dan yang ketiga menggunakan gambar. Jadi kita harus siapkan dulu gambar sini. Saya menggunakan gambar percobaan seperti yang ada di sini. Sini kita menginputkan border radius, background, padding, width, dan height. Sama seperti corner kedua. Hanya saja pada corner ketiga itu ada background position, laptop, akan background repeat, dan menggunakan background URL gambar yang kita masukkan. Pada percobaan kedua, yakni bordering, border image. Jadi kita membuat bingkai yang mana bingkainya itu gambar dari yang telah kita siapkan. Di sini stylenya bordering image, border 10 pixel, solid transparan, paddingnya 15 pixel, dan akan tampak pada contoh seperti berikut. Ini bisa dilihat pada gambar di atas pertama di sini, bordernya ini merupakan dari gambar, sedangkan yang di bawah adalah gambar original dari bordernya. Lanjut ke percobaan ketiga, yakni CSS gradient. Kita bisa membuat gradient pada website kita dengan menggunakan CSS gradient, yaitu gradient 1 dengan height 200 pixel, background color merah, dan background radiannya ada green, yellow, dan white. Saya menginputkan 3 color gradient. Ada heading 1 yaitu linear gradient, top to bottom, dan paragraf biasa. Nantinya akan tampak pada contoh seperti di sini. Berikut. Di sini warnanya ada kuning, hijau, dan white. Pada percobaan keempat, percobaan selanjutnya yaitu text shadow. Jadi kita bisa membuat teks dengan bayangan. Contoh seperti ini, heading satunya text shadow menggunakan color red, shadownya berwarna merah. Tampak pada contoh seperti di samping, text shadow effect. Selanjutnya pada percobaan kelima, yakni
the rotate method. Jadi kita membuat dua dimensi border. Di sini kita yellow dan black. Jadi ada div dengan beberapa style dan div my div ini transportnya, dan akan tampak bisa dibedakan pada contoh seperti berikut. Jadi div yang pertama itu yang ini, this is a normal div element, sedangkan my div itu yang ini, this div element is rotate clockwise 20 degrees. Jadi berbeda. Sini penggunanya ada itu rotate, artinya miring, seperti yang ada di sini. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan ke-6. Pada percobaan ke-6 yaitu tooltip text. Yang mana bisa dilihat pada contoh. Jadi fungsi dari tooltip ini adalah menambahkan deskripsi tambahan. Ketika kita arahkan kursor pada hover over me, ini ada teks tambahan di atas ini, yaitu tooltip text, yang mana berfungsi sebagai informasi tambahan pada website atau pada teks hover over me. Sini menggunakan style tooltip dengan beberapa position, display, border bottom, tooltip dan tooltip text di sini. Jadi sini ada posisinya. Posisi tooltip itu kita mau tempatkan di mana. Jadi posisi absolute, sehingga nanti akan tampil seperti contoh di samping. Selanjutnya pada percobaan ke-7, yakni CSS button. Jadi kita membuat button dengan berbagai macam color. Ini ada button, backgroundnya ini, dan tampak pada output seperti di samping. Nah, jadi ini ada change the background color of a button with a background color property. Jadi ada green, blue, red, gray, black. Selanjutnya percobaan ke-8. Pada percobaan ke-8 yakni rounded active and hover button atau fake animation. Jadi kita membuat tampilan halaman atau page yang ada pada website. Jadi di website akan tampil halaman 1, 2 dan seterusnya. Seperti ini, rounded active and hover button. Jadi ada page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika di duanya berwarna hijau berarti kita sedang berada di halaman kedua pada website. Selanjutnya percobaan ke-9, yakni column, CSS column, atau seperti surat kabar, kita bisa membuat paragraf itu menjadi 3 kolom, 2 dan sebagainya. Sebagai contoh, ini merupakan 3 kolom, yakni jadi 3 baris seperti surat kabar atau newspaper. Di sini saya menggunakan teks align-nya justify, jadi rata kiri kanan sehingga mudah dibaca. Selanjutnya terakhir pada percobaan ke-10 yaitu CSS box sizing. Jadi kita bisa membuat box atau kotak dengan size atau ukuran yang bisa kita tentukan. Di sini pada stylenya yaitu div 1, div 2 berbeda. Div 1 yaitu width 300 pixel, height-nya 100 pixel, bordernya 1 pixel solid warna blue. Sedangkan div 2 dengan ukuran yang sama, tetapi di sini ada padding 50 pixel
bordernya berwarna merah. Akan tampak pada contoh di sebelah kiri. Oke, ini. Jadi berbeda ya. Pada div 1 itu bordernya berwarna biru, sedangkan pada div 2 atau box sizingnya atau boxnya lainnya berwarna merah. Seperti ini. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.